Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Juniawan dari kelompok Sistem Informasi Pembayaran Biaya Pendidikan pada Pesantren Al Hidayah Nurul Ummah Jatisari Bekasi berbasis desktop. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi saya yang telah kita buat bersama-sama. Yang pertama itu kita pembuatannya itu dengan cara multi user, yaitu ada dua user, admin dan user sendiri. Oke, kita running aja dulu. Di sini saya akan membuka dari adminnya dulu. Jadi saya akan menjelaskan admin itu bisa apa aja, terus user juga bisa apa aja. Kita buka admin. Nah, ini buat tampilan adminnya. Di admin ini kita mempunyai yang adanya pendaftaran absensi, terus daftar data karyawan, pengguna ini khususnya buat login ya. Nah, ini untuk login. Jadi si admin ini yang bakal ngelola loginnya si user. Jadi user nggak bisa login tanpa admin. Jadi dia harus minta ke bagian adminnya dulu buat dibikin akunnya biar bisa login seperti itu. Setelah itu yang lebih dimunculin di admin itu dia ada data karyawannya. Terus di data karyawan ada juga nih SPP. SPP ini dia admin ini hanya menginput harganya aja. Jadi yang bakal transaksinya itu si usernya. Dan selebihnya ini bakal laporannya. Oke, kita langsung logout aja. Setelah di admin saya akan membuka yang user. Nah, ini tampilannya usernya. Tampilan user sama seperti adminnya, itu hanya ada di menu itu pendaftaran dan absen karyawan, dan yang kedua itu ada di laporannya. Nah, ini sama persis. Yang membedakan itu di pembayarannya. Si user ini bakal bertransaksi hasil dari inputannya si admin seperti ini ya. Setelah itu kita akan mencoba menginput satu-satu dari admin apa aja yang bakal admin input, bisa input. Oke, untuk penginputannya saya serahkan kepada Ralfi dulu. Silakan Ralfi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang penginputan, yaitu pertama penginputan data pendaftaran. Nah, di sini kita akan menambahkan data karyawan, yaitu kita mengisi dulu datanya. Contoh aja ini mah namanya Alvin. NISN-nya sama aja, nama aja Alvin. Oh, kalau untuk NISN mungkin lebih baiknya kita kasih angka aja 1 2 3 4. Asal sekolah kita tulis aja di Depok. Kelasnya S6C. SC aja. Lalu di sini kita pilih jenis kelaminnya dulu, laki-laki. Lalu kita simpan. Nah, di sini data udah berhasil disimpan. Nah, lalu untuk mengedit kita klik nama ini, lalu kita pencet klik di sini. Nah, kita ubah nih yang darinya namanya Alvin jadi Rival. NISN-nya juga kita ubah jadi 6789789. Udah, itu aja mungkin ya, kita simpan. Nah, data sudah berhasil disimpan. Nah, akhirnya jadi berubah sini. Oke, lalu kita hapus yang si Rival ini karena sudah. Oke. Nah, data sudah berhasil dihapus. Lalu selanjutnya di sini kita cari berdasarkan nama. Kita cari namanya ini ya, yang Iqbar aja. Iqbar. Oke, langsung di absen karyawan. Nah, absen karyawan juga caranya nggak beda jauh dari yang tadi. Kita bisa tambah
Nah, namanya kita tulis saja Rere. Ini karyawannya 543. Sini keterangannya misalkan hadir. Oke. Nah, di sini kita simpan. Lalu data berhasil disimpan. Oh, di sini untuk mengedit sama aja sih sama kayak yang tadi caranya. Kita klik namanya, lalu di sini klik lagi namanya, ganti dengan Andi. Oke, ini karyawannya juga ganti ya, beda kan? Karena beda orang. 765, 756. Nah, oke, langsung aja kita simpan. Nah, berhasil. Nah, otomatis dia akan berubah namanya menjadi Pak Andi. Nah, lalu di sini kita cari namanya Andi. Tuh, dia akan otomatis langsung mencari dengan sendirinya. Nah, lalu saya akan menjelaskan lagi di sini tentang yang laporan absen. Laporan absen juga pertama itu kita klik dulu di yang semua. Terus cetak. Tunggu sebentar. Oh, udah nih, udah timbul. Oh, udah. Kita pakai yang ini, Anggi Juniawan. Oke, close. Oh, tadi aku buka dua. Nah, di sini kalau ini berdasarkan nick. Jadi kita tadi lihat nicknya yang Anggi Juniawan itu 332211. Langsung kita cetak aja, dia akan otomatis timbul sesuai dengan apa yang kita mau, Anggi Juniawan. Nah, oke. Mungkin itu yang saya jelaskan dan beberapa bagian akan dijelaskan oleh saudari kawan dari kelompok saya. Baik, terima kasih Mas Alvin. Baik, akan saya lanjutkan dengan saya. Nama saya Fikri Ranafia. Saya kali ini akan menampilkan ujian fasilitas dan karyawan. Ujian fasilitas pertama kita input ini, klik 2 kali. Nah, contoh misal kita mau tambah buat ujian itu, contoh nama saya pribadi itu Fikri, terus ISN saya 2014, harga misal contoh 10.000 ya, 10.000. Nah, terus kita simpan. Oke, kelihatan. Lanjut kita fasilitasnya. Terlebih dahulu saya isi dulu fasilitasnya seperti kamar, baju, terus lemari. Nah, habis itu kita simpan. Nah, data tersimpan. Nah, kalau kita mau ngecek data yang tadi kita input barusan, bisa kita cek. Jadi tadi saya input yang Fikri yang harganya 10.000. Nah, sudah tampil. Nah, kalau kita mau edit, misal mau edit lagi namanya atau Hanapi rekan saya, kita edit, NPM-nya 2015, NISN-nya 2015, harganya 5.000. Fasilitasnya kamar, baju, lalu kita simpan. Nah, data berhasil. Kalau kita mau ngecek juga langsung bisa. Contoh Hanapi. Hanapi. Nah, kita sudah kelihatan namanya dan fasilitasnya, kamar dan baju yang sesuai kita input. Baik, kita hapus. Lanjut, saya akan lanjutkan ke data karyawan, yaitu ke ujian. Nah, di sini kita bisa tambahkan data karyawan yang mau kita input ujiannya, misal namanya ketua kelompok saya itu Anggi, kelasnya kelas 12 contoh ya, terus NISN-nya 2018 1550. Pembayarannya misal dia belum mau bayar ujian UAS. Nah, kita simpan. Nah, kita cari hasilnya.
udah ketemu kan, sudah ke input. Nah kita kalau mengedit lagi, misal atas nama Salman, kita edit. Salman belum kelas 11, Salman mau ikut ujian UTS misal, terus kita input dulu terlebih dahulunya NISN nya 2018 2018 81. Nah kita simpan. Nah oke, dan bisa kita cari, misal mau cari penasaran nih, input gak ya nama si Salman. Nah ternyata ke input. Nah data karyawan. Nah misal kita mau input data karyawan, namanya bisa kita tambahin, yaitu nama Desi. Nah nick karyawannya, nah nicknya ini tuh bisa dilihat di input pakai nick, bisa nicknya bisa contoh di sini nih. Tapi kalau kita mau ubah juga nggak apa-apa. 168 Nah tanggal lahirnya misal kita input tanggal lahir 17 Juni. Nah misal dia golongan data karyawan gaji honorer atau tetap. Nah bisa kita cek tuh, misalnya gaji honorer nih, kita simpan deh, kita input. Nah tapi jangan lupa nih jenis kelaminnya, Desi itu perempuan, kita simpan. Nah, berhasil kita simpan. Sama seperti kalau misalnya mau diedit lagi atau namanya siapa mau ditambahin, atau Alvin namanya mau ditambahin, bisa juga. Nick karyawannya sesuai juga boleh, atau yang pasti sih jangan sesuai, beda-beda nick karyawannya. Nah misalnya 17/11/65, terus dia lahir tanggal 1 Agustus. Nah dia karyawan tetap, input laki-laki. Nah ini honornya matiin ya, klik tetap terus simpan. Selesai deh. Sekian dari saya untuk saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman saya itu Hanapi untuk penginputan selanjutnya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanapi akan meneruskan mengenai inputan. Pertama-tama kita ke pembayaran SPP dulu. Nah, di sini tambah dulu seperti biasa. Nah, di sini klik nama, misalkan nama saya aja nih, Hanapi. Ini di sini pilih kelasnya, terserah dia kelas berapa. Kelas 12 misalkan. NISN-nya kita ini aja. Asal aja. Ini harga SPP-nya misalnya 150.000. Kita tulis di bawahnya juga sama. Terus di sini kita klik simpan. Oke. Nah, datanya sudah tersimpan di sini. Nah, di sini kan karena namanya salah nih. Nah, di sini kita bisa edit kembali kalau misalkan ada kesalahan. Nah, kita simpan. Oke. Nah, di sini udah diubah ya. Nah, di sini kalau mau dihapus juga bisa, klik yang di sininya. Tinggal kita hapus aja. Oke, kita hapus. Di sini buat pencari ya. Kalau cari cuman 2, nama sama NSN. Misalnya contohnya Hanapi, tinggal diklik aja. Nah, ketemu kan namanya Hanapi. Kalau mau nyari NSN-nya sama, tinggal dicari NSN-nya tadi berapa, misalnya 2100, ketemu juga ada. Ya, ini buat SPP. Dan di sini ada lagi buat buku. Kita ke buku ya. Di sini pembayaran, klik buku. Nah, kode bukunya tambah dulu kayak tadi. Nah, kita tulis namanya Hanapi. Pilih kelasnya kelas 12. NISN-nya 2100. Harga bukunya di sini kita tulis misalnya 100.000. Nah, tinggal kita simpan. Nah,
tersimpan di sini. Nah, kalau mau hapus juga tinggal diklik aja. Misalnya ini mau diedit atau mau dihapus sama kayak tadi, tinggal dihapus aja. Kehapus salah satunya. Nah, terus kita ke pengguna. Pengguna di sebelah kiri nih. Nah, ini pengguna buat usernya. Kalau enggak buat admin. Ini misalnya ID admin, ID pengguna Hanapi 4 ID penggunanya. Username-nya terserah sih, tinggal misalnya nama, ini passwordnya kita misal 12345 sama. Pilih aksesnya admin ya. Nah, ini sih kita simpan. Nah, ini kan udah kesimpan nih. Kalau mau cara hapusnya sama seperti kayak tadi, misalnya yang ini nih kita klik aja, tinggal dihapus aja nih kalau misalkan salah. Nah, kehapus. Kalau mau masukin ulang kayak tadi aja kliknya. Dah, sekian dari saya, akan saya diteruskan oleh teman saya. Ya, bikin akun untuk masuk sebagai user. Yang pertama, ini kan ID penggunanya udah yang nomor 4, terus kita masukkan username-nya, nama saya Desi. Masukin passwordnya 1234. Lalu ulangi passwordnya. Habis itu simpan. Hak aksesnya kita pilih sebagai user karena di sini saya berperan sebagai user. Lalu disimpan. Data berhasil disimpan, lalu kita logout. Di sini saya masuk sebagai user, kita masukkan username-nya, passwordnya yang tadi dimasukkan. Nah, di sini saya masuk ke menu pembayaran. Yang pertama yaitu pembayaran SPP. Di pembayaran SPP ini ada beberapa kategori. Yang pertama ini ditambahkan dulu untuk memunculkan pembayarannya. Lalu pilih kode SPP-nya. Misalnya kita pilih yang Hanapi. Nah, di sini sudah tertera harganya itu sebesar 150.000. Nah, misalnya kita mau bayar selama 4 bulan. Lalu langsung muncul harganya yaitu 600.000. Nah, di sini kita mau bayar uangnya 700.000. Nah, habis itu kita tambahkan. Data telah ditambahkan dan ada kembaliannya yaitu 100.000 karena tadi kita bayarnya pakai uang 700.000. Nah, setelah itu kita mau hapus. Misalnya kita mau hapus si Hanapi ini karena ternyata dia bayarannya cuma 3 bulan doang. Jadi kita hapus si Hanapi. Hapusnya caranya pencet yang ini. Data akan dihapus, yes. Nah, datanya sudah terhapus. Lalu kita pilih ke menu pembayaran lagi tapi yang buku. Caranya hampir sama kayak yang tadi. Pertama ditambahkan dulu ininya biar muncul ininya. Lalu kita pilih Ralfi bukunya. Nah, satu buku itu harganya 2.000. Misalnya kita bayar sebanyak 4 buku. 4 buku di enter. Nah, muncul jadi 8.000. Kita bayar pakai uang 10.000. Nah, masih ada. Ternyata NISN nama Ralfi udah bayar, berarti kita pilih yang lain, hapus. Pilih aja yang lain, misalnya yang ternyata yang belum bayar Ahmad Hanapi. Kita pilih Ahmad Hanapi. Satu bukunya dia harganya 100.000. Berarti kita bayar 4 buku, kita enter, harganya langsung berubah, muncul 400.000. Kita bayar pakai uang 500.000. Kita bayar, ada kembaliannya. Data telah ditambahkan, ada kembaliannya 100.000. Nah, kita mau hapus nih si Hanapi, Ahmad Hanapi. Sama seperti tadi caranya. Tinggal diklik yang tanda kurang. Data dihapus, datanya langsung hilang. Nah, kita ke menu laporan. Laporan ini berguna untuk mencetak seluruh hasil pembayaran yang telah dilakukan.
Di sini kita pilih yang semua dulu biar kelihatan semuanya siapa aja yang udah bayar. Kita cetak, nah muncul semuanya. Nah, kalau cetak satuan kita pakainya pakai nomor Nisan. Jadi misalnya contoh aja kita mau ngambil si Anggi Juniawan. Kita pilih Anggi Juniawan. Kita masukin Nisannya. 1 2 3 1 2 1 9. Kita cetak. Coba sebentar. Lupa. Kita cetak satuan, kita pilih Anggi Juniawan. Kita pilih cetak. Nah, ini berarti muncul 1. Cuman si Anggi doang, punyanya Anggi. Begitu. Kita kembali lagi, kita cetak laporan pembayaran untuk buku. Sama seperti tadi, kalau untuk semua dipilih semua, itu semuanya muncul siapa aja yang udah bayar. Nah, kalau misalnya pilih satuan, sama masukinnya nilai Nisan, nomor Nisan juga. Misalnya saya mau cetak yang punya saya. 1 2 3 4 5. Nah, ada punya saya cuman 1 Desi, 28.000 totalnya, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salman. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang pembayaran yang ujian. Tadi kan SPP dan buku sudah dibahas sama teman saya yang bernama Desi, dan saya ini membahas tentang ujian. Jadi di sini kita tambah dulu, metodenya sama seperti yang pembayaran yang lainnya. Nah, di sini saya pilih nama saya sendiri. Di sini sudah ada totalnya. Dan di sini saya bayar dengan uang yang sama. Nah, di sini datanya sudah ditambahkan dan kembaliannya juga sudah 0, berarti sudah dibayarkan. Dan ini untuk menghapusnya kita klik minus ini karena sudah dibayarkan, jadi kita hapus saja. Data berhasil dihapus. Kita ke fasilitas. Kita pilih lagi dengan nama Fikri. Kita tambah dulu nama Fikri. Dia pembayaran 4.000, jadi kita bayar dengan 5.000. NISN ini sudah dibayar, jadi ya kita masuk ke admin untuk proses pembayaran fasilitasnya. Karena tadi sudah dibayarkan, jadi kita bikin pembayaran lagi. NISN diisi, dengan harganya juga diisi. Fasilitasnya kita ada kamar, baju, lemari, ya buat pesantren aja sih, gimana ininya. Lalu disimpan, data berhasil disimpan. Oke, kita balik lagi, kita logout dan kita masuk ke user Desi yang tadi dibikin sama teman saya. Oke, kita lanjut ke pembayaran fasilitas tadi yang sudah ditambahkan. Sekarang kita tambah, pilih namanya Panji yang tadi kita baru input. Dia pembayaran 5.000, kita bayar 5.000 rupiah. Data telah ditambahkan dan di sini hasilnya 0, berarti bisa kita hapus. Lalu kita lari ke laporan untuk ke fasilitasnya. Kita klik semua dulu, hampir sama kayak yang pembayaran
yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita harus mengingat nama NISN-nya. Jadi kita ingat yang namanya Fikri. Kita ke satuan, NISN-nya 2014, kita cetak, dan ini sudah berhasil dibayarkan dan kembaliannya di sini. Jadi kita ada tanda tangan dan ada barang buktinya. Dan itu cukup sekian sih untuk saya, penjelasan dari saya, Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah nama-nama kelompok yang tadi sudah menjelaskan aplikasi ini. Yang belum hadir hari ini itu ada Iqbar Maulana dan Panji Theo. Keduanya berhalangan karena ada pekerjaan, jadi untuk sementara kita hanya bisa ngumpul bernama saja. Jadi nggak apa-apa, semuanya udah terjelaskan untuk aplikasi ini. Jadi sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan kata yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.